Menurutmu, siapa yang lebih unggul? Beruang grizzly lapar atau buah beri masak? Harimau yang marah atau bunga indah? Ular piton besar atau semak-semak hijau? Jawabannya belum jelas. Nah, kamu akan melihat siapa yang sebenarnya mengendalikan hutan dan rimba. Inilah sejumlah tumbuhan paling berbahaya di bumi. Ini sikuta atau water hemlock, tumbuh di area berawa-rawa di ladang atau padang rumput Amerika Utara. Tumbuhan ini juga bisa kamu temukan di tepi-tepi sungai besar dan kecil. Kayaknya sih aman-aman saja, tapi ini salah satu tumbuhan paling berbahaya di Amerika Serikat. Racun sikuta bisa menyebabkan kerusakan kritis pada orang dewasa dalam 15 menit, tapi hanya kalau kamu menelannya. Tumbuhan ini sering dikira sayuran artichoke, seledri, dan adas manis alias bunga lawang. Meskipun racunnya berbahaya, sikuta dipakai untuk mengobati migrain dan sejumlah gangguan usus. Tumbuhan ini sudah menyebabkan banyak kerusakan pada hewan ternak. White snake root tumbuh di ladang dan padang gembalaan. Jika dikunyah sapi, tumbuhan ini melepas racun yang larut dalam lemak. Racun ini bukan cuma memasuki tubuh hewan, tapi juga ke dalam susunya. Anak-anak sapi yang minum susu itu juga akan tertular. Susu yang beracun ini juga berbahaya bagi manusia. Masalahnya, tanaman asli Amerika Utara ini adalah salah satu bunga musim gugur yang berumur paling panjang. Saat ini, di pertanian modern, racun tumbuhan ini nggak begitu berbahaya. Tapi di padang gembalaan kecil pribadi, white snake root adalah bahaya nomor 1. Kita semua tahu 2 macam kacang, yang kita makan dan yang dipakai Jack masuk ke dunia raksasa. Selain itu, ada juga kacang beracun. Ini biji jarak atau biji kesturi. Biji jarak mengandung salah satu racun paling berbahaya di dunia, risin. Begitu memasuki tubuhmu, risin akan memblokir pembentukan protein yang dibutuhkan kehidupan. Tanpa protein ini, sel-selmu akan berhenti berfungsi. Makin banyak sel yang rusak, makin menderita tubuhmu. Biji jarak atau biji kasturi melepaskan risin kalau ditekan. Beberapa biji bisa menyebabkan dehidrasi, tubuh lemah, halusinasi, kejang, dan masalah lain. Sekitar 7 biji jarak cukup untuk menyebabkan kerusakan kritis. Jadi ingat-ingat kayak apa tampilannya dan jangan sentuh kalau kamu melihatnya di hutan. Salah satu tumbuhan terindah di planet kita juga termasuk salah satu yang paling berbahaya. Ini oleander atau bunga mentega. Semua bagian tumbuhan ini beracun, batang, akar, dan bunganya yang berwarna pink. Bahkan, sepotong kecil tanaman ini bisa menyebabkan keracunan parah. Oleander nggak perlu masuk perutmu untuk menimbulkan masalah serius. Sedikit menyentuh cairan bunganya saja bisa menimbulkan alergi. Dan jangan coba-coba membakarnya ya, karena asap oleander yang terbakar juga beracun. Dan sekarang tumbuhan yang paling beracun di dunia. Sekali sentuh akan melukai kamu selama beberapa tahun, atau konsekuensinya akan kamu rasakan seumur hidupmu. Tumbuhan gimpi-gimpi juga disebut Queensland stinger, mirip semak-semak gobo atau burdock. Tampilannya sama sekali nggak beracun, tapi kalau berdiri di samping tumbuhan ini, kamu akan susah bernapas dan matamu jadi berair. Ada ribuan bulu kecil pada daunnya. Bulu-bulu ini begitu ringan hingga bisa melayang di udara dan menyebar bersama angin. Jadi, kamu harus memakai masker gas jika ingin melihat tumbuhan ini. Tapi jika kamu sedikit menyentuh gimpi-gimpi, kamu dalam masalah besar. Sebagian orang membandingkan satu sengatan gimpi-gimpi setara dengan 30 sengatan tawon di saat yang sama. Bulu-bulunya yang beracun dengan mudah menembus kulitmu dan menyebabkan iritasi serta rasa sakit. Masalahnya, kamu nggak bisa menariknya keluar. Coba basuh dengan air dan sabun, pakai salep disinfektan, dan kamu akan lihat situasinya justru memburuk. Bulu-bulunya nggak bisa dicabut dari sana, tapi menetap melepaskan racun dan bikin kamu kelabakan. Racun ini belum ada penawarnya, karena ilmuwan belum tahu unsur-unsur penyusunnya. Toksin ini tahan suhu panas dan dingin. Sensasi nggak enak bisa berlangsung beberapa jam, hari, atau bahkan bulan. Orang-orang yang pernah menyentuh tumbuhan ini bilang rasa sakit sengatannya bahkan bisa kambuh setelah beberapa tahun.
Tapi jika menghilangkan bulu-bulu itu mustahil, maka satu-satunya jalan keluar adalah menunggu sampai racunnya hilang. Tapi ada masalah lain. Kamu bisa merobek sehelai daun gimpi-gimpi dengan sarung tangan dan taruh di lab. Keringkan dan lupakan daun itu selama beberapa tahun. Dan inilah dia tergeletak di depanmu, selembar daun layu yang hampir hancur. Sepertinya nggak berbahaya, tapi justru sebaliknya. Setelah bertahun-tahun pun, bulu-bulu beracun itu masih tetap di permukaan daun dan menimbulkan efek racun. Gimpi-gimpi cuma tumbuh di Australia. Tumbuhan ini suka sinar matahari dan hutan hijau yang lebat. Gimpi-gimpi sangat berbahaya bagi turis dan penebang kayu. Tapi saat ini, semua tempat yang ditumbuhi pohon ini diberi tanda peringatan. Di berbagai pameran botani, ilmuwan menaruh tumbuhan ini dalam kerangkeng agar nggak disentuh orang. Saga rambat bisa berbiji putih dengan mata hitam atau berbiji hitam dengan mata putih. Tumbuhan ini bisa kamu temukan di Afrika, Asia, Australia, dan wilayah Samudra Pasifik. Beberapa spesies dibawa orang ke Florida dan Hawaii. Tumbuhan ini bahkan bisa kamu temukan di jalan-jalan kota besar. Biji saga dipakai pada perhiasan dan beberapa mainan. Orang yang memakai gelang biji saga mungkin nggak tahu kandungan racunnya. Biji saga dan juga biji jarak alias kasturi berkontribusi terhadap kehancuran sel. Yang menarik, biji saga sekarang bukan cuma dipakai sebagai hiasan, tapi juga untuk mengobati kondisi kesehatan tertentu. Ini satu-satunya tumbuhan beracun dalam daftar kita yang kelihatan beracun. Kalau melihatnya, mungkin kamu nggak ingin memetiknya. Lihat cabang merahnya yang mirip pembuluh darah atau sistem saraf yang diperbesar. Dan buah beri ini mirip mata. Doll's eye atau mata boneka alias beanberry putih tampak agak seram. Struktur dalamnya juga nggak menyenangkan sebagaimana tampilan luarnya. Doll's eye mengandung racun berbahaya. Makin lama tumbuhnya, makin beracun komposisinya. Bahan kimia dalam buah beri ini memiliki efek penenang bagi otot dan jantung. Artinya, tubuhmu akan begitu rileks hingga berhenti berfungsi. Mungkin kamu pernah melihat tumbuhan ini di dunia nyata maupun di film flora dan fauna. Perangkap lalat Venus adalah perwakilan langka dari tumbuhan karnivora. Untungnya, tumbuhan ini nggak berbahaya bagi manusia, seperti halnya bagi serangga. Bagaimanapun, sebaiknya jangan masukkan jari ke dalamnya. Jadi, begini cara kerjanya. Tumbuhan ini membuka mulut, ada kelopak merah berbau harum di tengahnya. Ini perangkap. Seekor lalat atau kumbang melihatnya dan ingin mencicipinya. Serangga itu memasuki bunga. Tapi perangkap lalat Venus nggak langsung menutup. Bulu-bulu halus yang peka dalam tumbuhan itu menghitung gerakan lalat. Jika lalat sudah bergerak lebih dari 2 kali dalam 20 detik, tumbuhan akan menutup mulutnya dalam waktu kurang dari sedetik. Jeda ini mencegah tumbuhan menutup mulut saat tidak perlu, saat ada sampah mendarat di dalam mulutnya. Lalu, lalat terjebak. Bulu-bulu di rahang tumbuhan bekerja seperti kurungan. Mangsa takkan bisa kabur. Lalu tumbuhan ini menyuntikkan cairan pencerna ke dalam mulutnya yang menghancurkan lalat. 5-12 hari kemudian, tumbuhan itu terbuka lagi dan menunggu mangsa baru. Perangkap lalat Venus bisa makan lalat, kumbang, laba-laba, bahkan katak kecil. Hawkweed raksasa menimbulkan kerusakan paling luas di antara semua tumbuhan. Tumbuhan ini bukan berbahaya khusus bagi satu pihak, tapi bagi seluruh hutan dan ladang. Hawkweed raksasa adalah tumbuhan invasif. Mirip parasit, tumbuhan ini cepat berkembang biak dan menghancurkan semua bunga lain di area itu. Serangga nggak mau makan hawkweed raksasa. Tumbuhan ini juga sulit dihancurkan orang karena menimbulkan reaksi alergi di kulit. Hawkweed raksasa tumbuh dengan cepat. Tumbuhan ini kebal terhadap racun dan berumur panjang. Tingginya bisa setara dengan bangunan berlantai 1 dan akarnya menghujam dalam di tanah. Ia melepas biji-bijinya yang bisa disebarkan angin sepoi-sepoi sejauh berkilo-kilometer. Ilmuwan masih belum menemukan cara efektif untuk melawan tumbuhan ini. Nggak ada yang bisa ngalahin hawkweed raksasa di alam. Atau belum? Alam dan evolusi selalu seimbang. Kamu lagi nonton acara masak favoritmu saat tiba-tiba sang koki bintang menambahkan sejumput garam pada selai yang seharusnya digunakan sebagai pencuci mulut.
Kamu mengangkat telepon untuk komplain, tapi saat itu juga sang koki menjelaskan. Ternyata menambahkan garam pada buah adalah hal yang umum dilakukan di berbagai masakan di seluruh dunia. Orang-orang di Meksiko suka membumbui mangga dan jeruk dengan garam dan bubuk cabai. Kamu bisa mencoba mangga dengan rasa udang di Filipina dan semangka asin di negara-negara bagian selatan Amerika. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Katakanlah kamu makan mangga mentah yang ditaburi garam. Pada gigitan pertama, kamu akan merasakan rasa asin dan rasa buah yang manis seolah akan tertunda karena itu. Tapi, rasanya tetap juicy dan enak seperti biasanya. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena garam memengaruhi reseptor rasa manis untuk gula, dan kemudian keajaiban terjadi pada tingkat molekuler. Sebuah penelitian bahkan menemukan bahwa kita memiliki lebih banyak detektor gula dalam sel pengecap kita daripada yang diperkirakan para ilmuwan sebelumnya. Salah satu detektor tersebut harus mengarahkan gula ke sel perasa manis ketika bersentuhan dengan garam. Kamu bisa coba menaruh garam pada buah apapun yang kamu suka, tapi efeknya akan berbeda. Garam dapat membuat buah yang manis seperti ceri dan stroberi menjadi lebih manis dan menyeimbangkan rasa jeruk bali, nanas, dan semangka. Ambil saja buah yang sudah matang dan iris seperti biasa, lalu taburi dengan garam. Garam laut yang berbutir besar mungkin akan terasa lebih kuat dan juga terlihat lebih cantik. Dalam 10 menit, hidangan penutup gourmetmu pun siap. Oke, kamu perlu mengiris banyak selada, tapi bagian tengahnya yang keras itu nggak mau lepas. Pegang saja selada dengan bagian tengahnya menghadap ke bawah dan hantamkan ke telanan atau permukaan padat lainnya. Jangan ke adikmu ya. Sekarang kamu seharusnya bisa menarik inti selada dari bagian bawah dan iris sisa selada tanpa masalah. Kalau suatu waktu kamu mengeluarkan mentega dari lemari es dan kesulitan mengoleskannya, karena mentega itu keras seperti batu, ambil aja parutan. Dengan bantuan alat ini, kamu akan mudah menghasilkan potongan-potongan kecil mentega yang akan meleleh seketika di atas roti panggang hangat. Kamu juga bisa mengoleskannya dengan lebih mudah di atas roti dingin tanpa harus memasukkan roti ke microwave atau menunggu sampai mentega jadi lembut. Para pembuat roti profesional setuju dengan tips ini dan sudah menggunakannya sejak lama. Kalau mau menggoreng sesuatu, kamu pasti memanaskan wajan terlebih dahulu, lalu menaruh makanan di atasnya kan? Nah, logika ini tidak akan berhasil kalau kamu mau membuat daging asap renyah. Di atas wajan yang panas, daging akan matang sebelum lemaknya meleleh. Daging asap pun akan jadi terlalu berlemak dan kenyal. Jadi, kamu harus meletakkan potongan daging di atas wajan dingin, lalu menyalakan kompor dengan api sedang kecil. Lemak akan meleleh dari daging, dan hasil akhirnya akan sangat lezat dan renyah. Pernah coba merebus pasta pakai wajan? Kedengarannya agak aneh, tapi sebenarnya cara ini bisa membantumu menghemat banyak waktu, air, dan energi. Daripada mengisi panci besar dengan air dan nunggu sampai mendidih, coba taruh pasta di wajan dan tuang air dingin, lalu tambahkan sedikit garam. Pastamu juga akan termasak saat air mencapai titik didih, jadi pasta akan matang lebih cepat dari biasanya. Air yang tersisa di wajan juga bisa jadi bahan dasar yang sangat baik untuk membuat saus karena mengandung pati. Campurkan dengan pesto, saus tomat, dan mentega bawang putih. Rasanya seperti keluar dari restoran gourmet. Rahasia memasak kentang tumbuk yang paling lezat dan lembut adalah dengan mengeringkannya sebelum menumbuknya. Setelah direbus, kamu bisa memasukkannya ke panci dan masak di atas api kecil, atau kamu bisa masukkan ke oven dengan suhu rendah. Kemudian tambahkan mentega cair yang akan melapisi pati di dalam kentang, dan baru kemudian tambahkan susu secara perlahan. Sekarang, kentang tumbukmu akan memiliki struktur dan rasa terbaik. Kalau kamu sering nangis karena ngiris bawang bombay, cara yang satu ini wajib kamu coba. Kupas bawang, potong menjadi 2, dan masukkan ke kulkas dalam semangkuk air es selama setengah jam sebelum kamu mulai memasak. Alasan air matamu keluar waktu ngiris bawang adalah belerang yang diserap bawang dari tanah saat tumbuh. Waktu kamu iris, sel-sel bawang rusak, lalu asamnya bersatu dengan enzim yang memulai sejumlah reaksi dan melepaskan bahan kimia yang membuat matamu berair. Membekukan bawang bisa melemahkan bahan kimia tersebut.
Untuk lebih meminimalkan efeknya lagi, gunakan pisau yang tajam untuk mengiris bawang. Dengan cara ini, kamu akan mengurangi kerusakan pada sel-selnya. Akan lebih mudah mengupas alpukat kalau kamu membekukannya terlebih dahulu. Taruh saja di dalam kulkas, diamkan beberapa saat, lalu keluarkan dan bilas dengan air hangat yang mengalir. Sekarang kamu bisa mengupasnya dengan mudah dengan membuat beberapa sayatan berselang-seling. Cara terbaik untuk menjaga herba tetap segar adalah dengan menyimpannya seperti bunga. Kalau kamu nggak punya vas dengan ukuran yang pas, ambil stoples masan atau gelas dan isi dengan 1 inci air. Lalu masukkan herba ke dalamnya seperti yang biasa kamu lakukan dengan bunga mawar. Untuk peterseli dan daun ketumbar, tutup toples dengan kantong plastik dan simpan di lemari es. Kemangi suka sinar matahari, jadi sebaiknya dibiarkan terbuka di atas meja. Kalau kamu membuat terlalu banyak saus atau punya sisa saus kalengan yang sekiranya nggak cukup buat apapun, jangan dulu dibuang. Tuang saus ke dalam nampan es batu dan simpan di dalam freezer. Nah, kalau nanti kamu mau membumbui makanan, kamu selalu bisa menambahkan beberapa kubus saus ke dalamnya. Plus, sebagai bonus, yang sebenarnya udah jelas, saus akan bertahan lebih lama dengan cara ini daripada di lemari es. Apa bakso yang kamu buat bentuk dan ukurannya selalu sama? Kalau begitu, kamu bisa lewati tips yang satu ini. Tapi kalau kamu kayak aku, pakai aja scoop es krim untuk mendapatkan jumlah adonan daging cincang yang tepat. Bentuk baksomu pun akan ideal dan jari-jarimu nggak lengket. Cara termudah dan mungkin terindah untuk mengiris mangga adalah dengan mengubahnya menjadi landak. Cuci mangga di bawah air mengalir, tapi jangan ditekan ya. Sekarang letakkan berdiri di atas talenan dan potong menjadi 3 bagian dari atas ke bawah. Lewati aja biji yang rata di tengahnya itu, soalnya nggak bisa diapa-apain juga. Sekarang kamu dapat 2 potongan mangga yang kayak pipi lucu itu. Maksudku, bagian yang paling berdagingnya. Selanjutnya, buatlah sayatan melintang dan memanjang di daging mangga. Beri jarak yang cukup di antara sayatan dan jangan sampai menembus kulitnya. Lalu tekan bagian belakang mangga hingga dagingnya menyembul keluar. Bentuknya mirip sesuatu? Iya, landak. Dan itulah nama metode irisan ini. Langkah terakhir adalah mengiris potongan mangga ke mangkok, lalu makan. Tips yang satu ini bisa jadi tips sarapan favoritmu. Kamu bisa memasak telur dadar di dalam muk. Ambil cangkir besar yang aman untuk microwave dan lapisi bagian dalamnya dengan minyak zaitun atau semprotkan dengan cooking spray. Tambahkan 2 butir telur dan 1 sendok makan susu. Lalu aduk dengan garpu. Sekarang, tambahkan garam dan merica, serta keju, sayuran, dan pelengkap yang kamu suka. Masukkan ke dalam microwave dengan suhu tinggi selama 30 detik. Keluarkan, aduk dengan garpu, lalu masukkan lagi selama 30 detik. Dan, tara, sarapanmu siap disajikan. Tapi pastikan pakai cangkir lain buat bikin kopi ya. Bisa-bisa ada telur dadar di kopimu, dan aku belum punya resep untuk itu. Ada sesuatu yang sedang mengintai di luar sana. Pepohonan bergemerisik, tanah bergetar. Ia makin dekat. Berbagai makhluk di sekitar berhamburan menyelamatkan diri. Dan itu dia, penantang kita yang pertama. Bukan dinosaurus raksasa itu. Lihat ke bawah. Di sana, si luar biasa. Tolong tampilin namanya di layar aja ya. Makasih. Arti nama sahabat kecil kita ini adalah burung mata gigi. Tapi kita akan panggil dia si Koli. Sebab dinosaurus ini cuma seukuran burung kolibri. Dan mungkin si Koli juga bisa terbang. Dia bergerak cepat menerobos rimba, menghindari tiap cabang kecil dan daun sepanjang jalan. Karena ukurannya, si Koli luar biasa gesit dan cepat. Bukti yang kita miliki dari dino ini cuma sebuah spesimen tengkorak mungil yang ditemukan di Myanmar. Kira-kira sebesar aspirin dan telah terawetkan dalam batu ambar hampir selama 100 juta tahun. Ini adalah penemuan terobosan karena ilmuwan menyebutnya dinosaurus terkecil yang pernah ditemukan. Koli hidup di era Mesozoikum dari sekitar 250 sampai 66 juta tahun lalu. Tengkoraknya juga terawetkan dengan baik hingga ilmuwan bisa melihat paruh yang menyeringai dengan banyak gigi. Mereka juga tahu kemungkinan mata si mungil ini terbilang besar bagi ukurannya. Itu akan menguntungkan. Lihat, di atas pohon itu, zoom in. Itu dia,
Cakar tajam dan penyengat berbisa itu nggak mungkin salah. Ya, kalajengking juga hidup di zaman dinosaurus. Bahkan sebelum itu, Arachnida menakutkan ini sudah ada lebih dari 400 juta tahun lalu. Si Kolisaurus mungil terbang untuk mencari makan. Dan bingo, kalajengking mendekat, tidak melihat si dino yang sedang membuntutinya. Si kala sama sekali nggak nyadar kalau dia kayak menyodorkan diri sebagai santapan si Koli. Meski matanya ada 5 pasang, kalajengking tidak begitu awas. Sedangkan si Koli dengan mata segede itu, kemungkinan penglihatannya tajam. Dalam hal ini, si Koli unggul 1 poin. Koli menangkap tajam Kala dan langsung menyergap dalam sekejap. Tapi ada apa ini? Kala menahan serangan Koli dan buru-buru memanjat pohon. Keduanya dapat 1 poin untuk kecepatan karena sama-sama cepat. Tapi kok Arachnida bercapit itu tahu kalau si Koli mau nyerang? Mungkin memang nggak begitu awas, tapi kalajengking bisa merasakan getaran di tanah dan bahkan di udara. Koli mencoba lagi dan lagi, tapi Kala udah tahu apa yang akan terjadi. Kita berikan 1 poin untuk si kaki 8 yang menakutkan ini atas indera ke-6-nya. Kala cepat-cepat merayap naik pohon dan sampai di cabang yang rata. Keduanya berhadapan. Saatnya pertarungan epik. Nggak ada yang gentar, masing-masing menatap tajam, mengantisipasi gerakan lawan berikutnya. 2 poin untuk si burung, sebab dia bisa menyerang dari udara dan darat. Si Kala cuma dapat 1 sebab gerakannya terbatas di arena tanah. Kedudukan 4-3 untuk Koli si dino. Dan saat itu, sesuatu menyita perhatian keduanya. Boom! Sebuah gunung berapi meletus di belakang mereka. Semua dinosaurus dan hewan lain lari menjauh. Tapi tidak dengan kedua hewan ini. Saat itulah Koli melihat sebuah peluang. Koli menyerang dan mematuk Kala sebelum dia bisa bereaksi. Tapi sia-sia, rangka kalajengking ada di luar tubuhnya, berfungsi sebagai baju besi lengkap. 1 poin untuk Kala dan kedudukan seri 4-4. Dalam skenario seperti ini, si Kolisaurus jelas punya kelebihan dan bisa tetap menyerang. Kala harus tetap bertahan kalau mau keluar dari duel ini dalam keadaan hidup. 1 poin lagi untuk dinosaurus burung itu. Saat itulah kalajengking menangkap pola lawannya. Koli melaju beberapa kali sebelum menukik untuk mematuk. Jadi, ketika momennya pas, kalajengking mengarahkan sengatnya langsung ke arah Koli. Pause. Kita bongkar senjata mereka dulu. Koli punya cakar tajam untuk mencengkram lawannya. 1 poin. Dan paruh dengan gigi-gigi runcing itu 1 poin lagi. Tapi lihat aja kalajengking ini. Hewan ini tercipta untuk mempertahankan diri dan merobohkan makhluk lain. Capit penjepit raksasa, mulut yang juga menjepit, 8 kaki lincah untuk mencengkram apa saja, dan tentu daya tarik utamanya, sengatnya yang mirip jarum, yang bisa ditarik ke belakang kayak ketapel, siap menyuntikkan bisa mematikan ke hewan malang manapun. Itu 4 poin buat si Kala, dia unggul 1 poin, dan skornya 7-8. Sengat itu langsung mengarah ke sayap Koli, tapi si dino nggak cedera. Sasaran Kala meleset tipis. Sengat itu menusuk bulu Koli, tapi nggak kena kulitnya. Sebelum dino burung itu bisa menyerang lagi, ada batu berapi melayang di udara dan mematahkan pohon itu. Kedua penantang terlontar ke udara dan mendarat di genangan air di bawahnya. Semua pohon dan vegetasi terbakar, langit gelap dan tertutup asap serta abu. Berbagai makhluk terus berlarian dan nyaris menginjak mereka. Kalajengking mengambil posisi. Kolisaurus mengepakkan sayap, tapi kayaknya dia nggak sanggup terbang. Tampaknya dia harus menyelesaikan pertarungan ini dengan berdiri di tanah. Akhirnya, Kala di atas angin. Kemari kau, kalajengking mengejarnya. Tapi si Koli cepat dan gesit. Dia bisa membelok tajam dan meliuk mengitari kalajengking. Lava memasuki ring, mengalir tepat di belakang mereka. Nggak lama lagi, lava pasti akan menenggelamkan mereka. Keduanya berlari sejauh mungkin, tapi Kala terkena debu dari Koli. Kalajengking sangat cepat untuk ukurannya, tapi tubuh aerodinamis Koli memungkinkannya melesat di hutan seperti anak panah. 1 poin untuk dino burung itu, dan skor seri 8-8.
Collie berhasil lari menaiki pohon patah dan berusaha untuk terbang. Dia melayang-layang sebentar, lalu jatuh ke tanah. Cepat, sembunyi di semak-semak itu. Tapi dino burung itu nggak sendirian. Awas, ada Lipan raksasa. Lipan itu merayap naik dari belakang dan menjebak Collie dengan tangan-tangannya yang bergoyang-goyang. Rahangnya berkilat-kilat. Ukurannya raksasa dibanding gigi Collie yang mungil. Lipan itu akan menelan Collie. Saat mendadak, kalajengking keluar entah dari mana untuk menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Tapi monster berkaki banyak itu menolak mundur. Dia mengayun ujung ekornya dan memukul roboh kalajengking. Saat itu, ketiganya lupa akan lava yang kian mendekat. Aliran menyala-nyala itu nyaris menelan Lipan. Tapi makhluk itu melihatnya tepat pada waktunya dan buru-buru kabur. Collie dan Kala harus diberi 1 poin atas ketahanan mereka dalam pertarungan tambahan yang tak terduga ini. Kalajengking dan dino burung itu kembali berdiri dan berusaha sekuatnya untuk kabur dari lava. Tapi karena mereka berdua kelelahan, ini menjadi balapan yang paling lambat sepanjang sejarah. Lava mengubah segalanya menjadi api kemanapun ia mengalir. Langit menghitam karena abu. Tampaknya malam telah tiba. Bagus bagi kalajengking yang hewan malam. Mereka bisa berburu, bermanuver, dan berkeliling di malam hari ketika banyak hewan tidak beruntung karena terbatasnya pandangan. 1 poin didapat dan kita masih bersaing ketat dengan skor 9-10 untuk Kala. Kalajengking adalah pemburu yang lebih suka duduk dan menunggu. Mereka tidak mengejar mangsa seperti serigala misalnya. Yakin dengan kemenangannya, Kala mencari terowongan gelap yang nyaman untuk duduk dan mengatur napas. Dan tepat saat itu, sesuatu merayap di belakangnya. Si Kala merasakan getaran itu dan berputar. Dan didapatinya 2 mata mengancam yang menatap langsung ke dalam jiwanya. Kalajengking bereaksi secepat kilat dan masuk lebih dalam ke celah-celah. Tapi sang ular sedang dalam mode panas. Dan yang kumaksud dengan panas adalah lava yang sedang memasuki arena. Kalajengking memanjat naik melalui lebih banyak terowongan. Jalan bercabang, kiri atau kanan? Si Kala belok kiri dan keputusannya salah. Terowongan itu mendadak buntu. Penciuman ular luar biasa. Ular ini mengikuti bau kalajengking dan sekarang Arachnida itu terjebak. Haha, sudah cukup keberuntunganmu. Kau akan jadi makan siangku. Tak ada jalan keluar kecuali yang tertutup oleh ular. Atau kalau kalajengking bisa menggali. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya dalam liang bawah tanah yang mereka gali sendiri. Kala membuat jalan keluar menembus dinding tanah dan tepat waktu. Ular mengatup rahangnya, tapi kalajengking memanjat ke permukaan dan melarikan diri. Di belakangnya, lautan lava menelan apa saja dan mengalir ke dalam semua terowongan. Jauh di atas, ada wajah yang tak asing. Permukaan bumi meleleh, tapi Collie terbang dengan santainya. Seluruh daratan tertutup api dan lava. Kala menang kali ini dengan skor 10-9. Sampai jumpa lain kali. Bayangin kamu lagi main ke hutan Australia. Karena haus, kamu pergi ke sungai di dekat sana. Tiba-tiba, hidung kamu meler. Aneh banget, padahal kamu sehat-sehat aja. Kamu berhenti dan menunggu. Setelah beberapa detik, hidung kamu jadi gatal. Terus setelah beberapa menit, mata kamu berair dan tenggorokan kamu gak nyaman. Kamu susah napas dan terus-terusan bersin. Mungkin kamu menghirup udara beracun, tapi apa yang bikin udaranya jadi beracun? Partikel-partikel kecil tumbuhan paling berbahaya di dunia berterbangan di sekitarmu. Nama tumbuhan itu Gimpy-Gimpy. Tampilannya sih biasa aja, semak kecil berbatang dan berdaun hijau. Kamu ngerasa makin gak nyaman waktu mendekati tumbuhan itu. Kamu butuh udara, kulitmu jadi merah, dan badan kamu rasanya sakit. Jangan lama-lama di sana, atau kamu bisa pingsan. Terus, kalau kamu sentuh, tumbuhan ini bakal bikin kulitmu serasa ditusuk jarum panas. Rasa sakitnya juga gak akan reda meskipun kamu lari sejauh mungkin. Efek dari racunnya bakal tahan beberapa jam. Meski udah beberapa hari, rasa sakitnya belum juga hilang. Setelah berminggu-minggu dan berbulan-bulan pun masih terasa. Emang sih, area yang tersentuh tumbuhan itu bisa dicuci dengan air dan sabun. Tapi gak akan ngaruh. Bahkan mungkin akan masih terasa setelah beberapa tahun. Dan rambut-rambut kecil pada tumbuhan itu yang menusuk kulitmu bisa menancap selamanya. Racun Gimpy-Gimpy sangat kuat. Sampai-sampai meskipun kamu petik daunnya dan menyentuhnya setelah setahun, racunnya masih bisa berefek pada tubuhmu.
Parahnya, tumbuhan ini sulit dikenali. Tumbuhan ini mirip banget burdok atau jelatang. Ngeri banget kalau ada yang jatuh ke semak tumbuhan ini. Gimpi-gimpi punya ciri khas lapisan rambut halus di daunnya. Tapi hati-hati, ribuan rambut itu mengandung racun. Rambut-rambut itu juga berterbangan di sekitar tumbuhan itu. Jadi, mending pakai masker gas kalau mau deket-deket. Masker medis biasa nggak berguna karena rambutnya bisa nembus kain. Untungnya, tumbuhan ini langka dan biasanya ada papan peringatan di dekatnya. Tumbuhan beracun ini tumbuh di Australia. Penambang emas menemukan tumbuhan ini pada tahun 1860 di dekat kota Gympie. Kayaknya itu bukan penemuan yang menyenangkan ya. Gimpi-gimpi masih jadi ancaman besar buat para penebang kayu dan turis karena bisa nggak sengaja tersentuh. Satu sentuhan aja bisa bikin kamu nggak bisa kerja selama berminggu-minggu. Kadang bagian yang terinfeksi terasa sakit selama puluhan tahun. Ada seorang pria yang jatuh ke semak tumbuhan ini dan mengalami sakit yang luar biasa. Efek racun gimpi-gimpi mirip-mirip sengatan 30 tahun sekaligus. Dan kamu nggak tahu cara menghilangkan sakitnya. Ada satu pria yang merasa nggak nyaman setiap mandi selama 2 tahun setelah menyentuh tumbuhan ini. Kalau pengen meneliti tumbuhan ini, kamu harus pakai APD dan masker gas. Nggak boleh ada bagian tubuhmu yang terbuka. Masukkan bagian bawah celana ke sepatu boots, pakai sarung tangan, lalu masuklah ke hutan dan cari tumbuhan ini di tepian sungai. Ada 6 spesies pohon beracun asal Australia termasuk gimpi-gimpi. Tumbuhan ini suka matahari dan vegetasi di sekitarnya. Setiap rambut di permukaan daunnya beracun. Waktu menyentuh permukaan apapun, rambut itu terbuka dan menyemburkan racun panas. Lalu, rasa sakitnya menyebar dan kulit kamu jadi merah. Durasi efeknya bergantung pada jumlah rambut yang menusuk kulit. Setelah beberapa tahun, kamu masih bisa merasakan rambutnya waktu menekan bagian yang disengat. Belum ada penawar buat racunnya, karena saintis belum tahu kandungannya. Mereka cuma tahu bahwa efek racunnya bertahan lama sampai beberapa tahun. Racun itu bisa tahan suhu dingin dan panas. Air malah memperparah efeknya. Sampel tumbuhan ini di lab masih berbahaya meskipun sudah disimpan beberapa tahun. Bersihin badan kamu setelah melewati gimpi-gimpi. Lepas baju, sepatu, masker, dan kacamatamu dengan hati-hati. Masukkan APD ke mesin cuci dan cuci semuanya dengan bersih. Rambut kecil itu bisa aja nempel di celana atau lengan jaketmu. Jadi, hati-hati. Racunnya bikin gimpi-gimpi jadi tumbuhan yang paling terlindungi di dunia. Tapi tunggu, apaan tuh? Kamu ngeliat lubang di daunnya nggak? Ada yang makanin daunnya tuh. Ini adalah spesies kumbang malam biasa. Mereka bisa menyantap gimpi-gimpi sesukanya karena nggak terpengaruh sama racunnya. Serangga ini nggak peduli. Gimpi-gimpi adalah makan siang yang sempurna karena nggak ada yang mengganggu mereka waktu hinggap di sana. Iya, semua hewan di dekat sana tahu mereka sebaiknya menjauh aja. Tapi ada satu mamalia yang nggak takut sama gimpi-gimpi. Pada melon kaki merah. Hewan ini mirip kanguru kecil dan mereka suka makan daun gimpi-gimpi. Saintis masih belum tahu kenapa hewan ini nggak terpengaruh rambut beracun gimpi-gimpi. Kita tahu hampir semua tempat tumbuhnya tumbuhan ini. Orang-orang menandainya dengan papan. Kalau nemu tanda ini, jangan ke sana ya. Gimpi-gimpi emang berbahaya, tapi masih ada nih tumbuhan yang bisa menguasai dunia dan merusak seluruh hasil panen. Tumbuhan ini nggak butuh kondisi tertentu buat tumbuh, karena bisa tahan di musim hujan, di tempat kering yang terjemur matahari, dan di suhu rendah maupun tinggi. Nama tumbuhan ini adalah hawkweed raksasa. Kalau benihnya masuk ke kebun sayur atau ladang gandum, tumbuhan ini bakal menggantikan semua saingannya dalam beberapa minggu. Angin bisa membawa terbang benih hawkweed raksasa dan menyebarkannya ke wilayah terdekat. Tumbuhan ini bisa memperburuk ekosistem dunia karena pertumbuhannya lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan manusia untuk membasminya. Diracun aja nggak mempan, pakai kumbang parasit pun nggak ampuh. Pertumbuhannya cepet banget dan umurnya lebih panjang daripada banyak tumbuhan lain. Hawkweed raksasa bisa mencapai tinggi rumah 1 lantai dan akarnya bisa menembus jauh ke tanah.
Jangan coba-coba menyentuh tumbuhan ini ya. Kulitmu bisa merah dan rasanya nggak nyaman. Makanya susah banget membasmi tumbuhan ini. Racunnya merusak tumbuhan, semak, dan bunga apa saja di dekatnya. Saintis belum bisa bikin racun efektif yang mengalahkan monster hijau ini. Kumbang pun nggak bisa makan daunnya. Makanya, hawkweed raksasa adalah salah satu tumbuhan paling berbahaya di dunia karena nggak ada lawannya. Tapi saintis yakin evolusi bakal menghasilkan makhluk yang bisa membasmi hawkweed raksasa. Mungkin serangga kecil atau bakteri parasit. Tapi karena belum ada, manusia harus melawannya sendiri. Orang-orang menghabiskan miliaran rupiah buat menghancurkan tumbuhan ini. Tapi nggak selalu berhasil. Kita bisa membakar ladang, tapi kalau satu benih aja ketinggalan, tumbuhan ini akan tumbuh cepat di tanah yang gosong. Kita udah ngebahas tumbuhan paling berbahaya di dunia. Kalau pohon, gimana? Pohon manchineel tumbuh di Florida. Batangnya mengeluarkan getah beracun yang berbahaya buat kulit. Tapi lebih parah lagi kalau hujan. Waktu kena kulit pohon ini, air hujan akan bercampur dengan racunnya. Lalu, air beracun ini bisa menciprat dari pohon itu dan mengenai kulitmu. Daun dan buahnya juga beracun. Jadi, jangan berteduh di bawah pohon ini ya. Nggak ada jamur, semak, dan bunga yang tumbuh di dekat pohon ini. Hewan juga nggak berani dekat-dekat. Nggak ada burung yang hinggap di dahannya. Pohon manchineel tahan terhadap air dan suhu tinggi. Oh iya, jangan ngebakar pohon ini juga. Asap pembakarannya juga beracun dan bahaya buat mata. Warga lokal biasanya nandain pohon ini dengan lingkaran merah. Kalau kamu pikir orang tuamu terlalu keras sama kamu, mungkin daftar hewan lalai ini bakal nunjukin sudut pandang lebih luas tentang parenting yang buruk. Masa kehamilan kuda betina sekitar 1 tahun. Emang kayak lama banget, tapi tunggu, masih ada gajah. Gajah harus mengandung selama 22 bulan sebelum melahirkan. Gak kayak hewan lain yang lebih suka beristirahat dan menunggu kelahiran anak mereka, bagi kuda betina, kehamilan berarti waktunya pesta. Begitu kuda betina hamil, dia berkeliling di sekitar kawanannya dan kawin dengan setiap kuda jantan. Kayaknya hal itu nggak ada artinya soalnya dia udah hamil, tapi ada penjelasannya. Kuda jantan cukup bangga dan agresif dengan rivalnya. Tapi kalau kuda jantan mengira anak kuda ini adalah anaknya, mereka nggak akan melukai si kuda muda ini. Jadi, sebenarnya kuda betina cuma mau melindungi anaknya dengan bikin para kuda jantan nggak bisa nentuin siapa ayah anak ini. Itu sifat keibuan yang luar biasa. Makanya kuda betina ada di urutan terbawah daftar kita. Burung kangkok betina suka menelantarkan anak-anaknya bahkan sebelum mereka menetas. Mereka bertelur di sarang burung lain, lalu pergi gitu aja. Sulit membedakan telur asli sarang itu dengan telur telantar. Makanya si induk burung di sarang itu mengerami semua telur. Sementara itu, burung kangkok menikmati hidup single yang bebas. Tapi ini nggak sama-sama menguntungkannya. Anak kangkok bikin sarang kacau dan bikin orang tua asuhnya kehilangan anaknya. Karena burung kangkok cepat besar dan menetas lebih cepat. Anak kandung induk yang lebih kecil itu malah jatuh dari sarang. Burung gereja emang imut, tapi jangan tertipu wajahnya yang polos. Burung gereja betina emang induk yang baik dan penyayang, tapi bisa galak banget kayak ibu tiri Cinderella. Burung gereja tipikal hewan monogami, tapi kadang mereka bisa punya hubungan di luar sarangnya. Kalau itu terjadi, burung gereja betina bisa tahu burung betina lain yang kawin dengan pasangannya dan menghancurkan sarangnya. Kenapa? Untuk memastikan burung gereja jantan punya cukup waktu untuk mengasuh anaknya. Tapi kan bisa pakai babysitter. Anjing laut Harpa menjaga anak mereka di 2 minggu pertama. Jadi mereka nggak bisa dibilang induk terburuk di dunia hewan. Dalam waktu singkat ini, mereka terus berada di dekat anak mereka, merawat dan memberinya makan sepanjang waktu. Tapi setelah itu, induk anjing laut meninggalkan anak mereka sendirian di es. Anak anjing laut itu masih rapuh banget karena mereka belum bisa berenang, berburu, atau melindungi diri. Mereka harus berumur setidaknya 2 bulan untuk mempelajari semua itu. Jadi, mereka cuma menunggu, jadi semakin kurus dan berusaha nggak dimakan predator. Pantesan aja cuma sepertiga anak anjing laut ini berhasil hidup sampai umur 1 tahun.
Hamster nggak berbahaya, menggemaskan, dan imut kan? Tapi mereka tetap punya satu rahasia gelap yang bisa bikin kaget pemilik mereka kalau nggak diperingatkan. Kadang, hamster betina mengira anak mereka itu makanan. Nggak tahu kenapa tepatnya, tapi saintis punya beberapa teori. Ada yang bilang mereka mencoba mengembalikan tenaga setelah melahirkan. Ada juga yang bilang induk hamster merasa stres dan terancam dengan anak yang terlalu banyak. Jadi, ini semacam mekanisme perlindungan diri. Untuk menghindari akhir yang sedih ini, para ahli menyarankan jangan bikin induk hamster stres dan penuhi kebutuhan gizinya. Mungkin beruang hitam punya prinsip banyak atau nggak usah sekalian. Mereka biasanya melahirkan 2 atau 3 anak sekali hamil. Tapi kalau anaknya cuma 1, kemungkinan besar dia ditelantarkan karena sang induk berharap bisa mengandung lebih banyak anak tahun depan. Kenapa? Mungkin karena membesarkan 1 anak nggak sepadan sama usahanya. Itu kemalasan yang aneh. Kalau anak beruang hitam bisa memperbesar harapan hidup mereka dengan punya saudara, panda justru punya tradisi sebaliknya. Sulit diakui, tapi hewan menggemaskan ini bukan orang tua yang baik. Induk panda biasanya punya anak kembar, tapi mereka memilih mengasuh salah satunya saja. Mereka akan memberi makan dan merawat anak terkuat. Anak terlemah akan diabaikan dan dipaksa bertahan hidup sendiri. Alasan sikap kejam mereka sebenarnya cukup praktis. Panda makan bambu, tapi bambu nggak cukup bergizi buat bikin panda bisa menyusui kedua anaknya. Bahkan, panda yang hidup di kebun binatang juga melakukan penelantaran ini. Tapi untungnya, pengurus kebun binatang ngasih susu ke semua anak panda. Meskipun monyet biasanya punya reputasi sebagai orang tua penyayang dan bertanggung jawab, hewan imut berkumis ini beda sendiri. Setelah masa kehamilan 5 bulan, induk tamarin biasanya melahirkan anak kembar. Dan kalau mereka nggak sengaja jatuh dari pohon, dia bakal tega mengabaikan tangisan anak-anaknya. Bahkan, sebagian induk tamarin sengaja melempar anaknya dari pohon tanpa alasan yang jelas. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam kepala kecilnya. Tapi nggak semuanya kejam kayak gitu kok. Kalau induk tamarin dikelilingi kelompok sosial besar dengan penyedia makanan dan pelindung yang kuat, dia bakal mengurus anaknya. Tapi kalau nggak ada yang mengawasi atau membantu, dia bisa lepas tanggung jawab. Mungkin karena anaknya nggak bakal bisa bertahan hidup juga. Meskipun tamarin berkumis kelihatan kayak hewan peliharaan, tapi menurut ahli, monyet ini butuh komitmen dan dedikasi yang lebih besar dibanding hewan peliharaan lain. Seenggaknya, kamu terlalu berat buat ditendang dari pohon. Kelinci biasanya dikaitkan dengan pelukan dan rangkulan hangat. Padahal mereka nggak begitu lembut saat mengurus anak mereka. Induk kelinci lebih milih pergi dari liangnya begitu melahirkan. Anak kelinci imut ini harus belajar menghadapi tantangan hidup sendirian. Mereka cuma berinteraksi sama induk mereka beberapa menit sehari saat diberi makan. Menurut saintis, induk kelinci menelantarkan anaknya buat bikin predator bingung dan menjauh. Cara ini emang nggak menjamin 100% berhasil. Induk kelinci juga nggak berusaha bikin naungan yang aman buat anak mereka. Mereka biasanya membuatnya di tempat terbuka. Mungkin kamu nanya, di mana bapaknya? Induk kelinci sebaiknya dipisahkan dari kelinci jantan saat dia membesarkan anaknya. Nggak kayak kuda, kelinci jantan mungkin nggak bakal melukai anaknya. Tapi dia bisa menghamili kelinci betina lagi, bahkan pada hari kelinci betina melahirkan. Reptil dikenal bukan hewan yang hangat dan penyayang. Cara hidupnya ini juga berpengaruh terhadap gaya parentingnya. Tapi skink ekor panjang punya cara melindungi batasan pribadi yang nggak biasa. Induk kadal ini akan memakan telurnya sendiri saat ada terlalu banyak predator di dekat sarangnya. Dia nggak akan berusaha melawan bahaya itu. Mungkin filosofinya, nggak boleh ada yang memilikinya selain aku. Setelah ancamannya hilang, mereka melanjutkan hidup dan bertelur lagi. Elang betina mengeluarkan 2-3 telur dalam seminggu. Setelah kira-kira sebulan masa pertumbuhan, telur elang akhirnya menetas. Tapi masalah mereka baru dimulai. Secara teknis, telur mereka punya usia berbeda-beda. Jadi mereka nggak menetas serentak. Dan kalau menyangkut persaingan kakak adik, elang hitam bisa cukup agresif sama adik mereka. Anak Singa, gajah, dan beruang. Wow, 3 hewan yang paling cantik tapi menakutkan. Tapi apa sih yang bikin hewan-hewan ini takut?
Emangnya ada? Kamu mungkin bakal kaget sama jawabannya. Yuk, kita cari tahu. Kita mulai dengan si raja hutan, singa. Nanti kita bahas juga gajah, tapi kita bahas singa dulu ya. Kamu mungkin pernah dengar kalau si kucing hutan ini takut sama zat yang paling penting buat manusia. Aku kasih petunjuk ya. 70% permukaan bumi tertutup zat ini. Serius, singa yang buas takut sama air. Sebenarnya itu mitos. Singa suka kok berendam buat menyegarkan badannya. Ini masuk akal sih kalau kamu mempertimbangkan iklim yang harus dihadapi singa. Suhu di sabana sekitar 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Manusia juga maunya nyebur di pantai kalau cuacanya seperti itu. Jadi, kenapa kita menduga singa nggak mau nyebur ke air juga? Apalagi, singa punya berat antara 127 kg sampai 190 kg. Ditambah lagi, bulu mereka yang tebal. Kebalikan dari mitos kalau singa takut air, hewan ini sebenarnya jago renang. Kucing-kucing besar lain dari iklim hangat juga jago renang loh. Misalnya, harimau, macan tutul, jaguar, dan ocelot. Sebenarnya, kucing dari tempat beriklim dinginlah yang berusaha keras menghindari air. Misalnya, bobcat, lynx, dan macan tutul salju. Hewan-hewan ini hidup di tempat seperti bioma tundra alpen yang dingin. Itu adalah area pegunungan berbatu. Rata-rata, suhu di sana bisa mencapai 1 derajat Celcius. Ya, wajar aja kalau kucing-kucing besar dari tempat dingin ini nggak suka air. Bulu yang basah bakal bikin mereka kedinginan kan? Itu udah pasti. Kayaknya kamu nggak perlu susah payah buat nyari tahu dari mana asal mitos singa takut air ini. Mungkin buat beberapa orang yang lagi nonton video ini, alasannya ada di dekat layar komputer kamu, lagi lompat-lompatan dan gangguin kamu. Iya, kita mungkin menyimpulkan kalau beberapa aspek perilaku kucing peliharaan kita bakal sama dengan perilaku singa. Kucing domestik emang berkerabat dengan kucing-kucing besar yang disebutkan tadi. Tapi sebenarnya mereka bukan keturunan langsung dari mereka loh. Mereka berkembang selama jutaan tahun dari satu nenek moyang mereka yang masih hidup di hutan sekarang, kucing liar Timur Dekat. Karena nggak ada banyak air di Timur Tengah, kucing-kucing ini sangat jarang nemu air. Seperti keturunan mereka, kucing-kucing ini cuma tahu kalau itu sumber makanan. Sama kayak anabul kamu, mereka jarang mandi, berenang, atau berinteraksi sama air. Untungnya, emang nggak perlu. Kucing domestik menggunakan lidah mereka buat membersihkan diri. Mereka bisa ngelakuin ini. Soalnya, lidah mereka punya papila berbentuk kait yang kecil. Papila itu ngebantu kucing merapikan bulu yang kusut, juga membuat bulunya bersih, wangi, dan tidak bernoda. Secara umum, kucing adalah makhluk penyendiri. Kamu mungkin lagi teriak sekarang dan bilang kucingmu suka main air kok. Ya, itu mungkin aja. Beberapa kucing malah suka main air. Misalnya, tetesan air dari keran atau gelembung di bak. Ada kok ras kucing domestik yang dikenal benar-benar suka air. Misalnya aja, Van Turkey atau dikenal juga sebagai kucing perenang. Konon, ras kucing ini jadi suka air karena terbiasa berenang di Danau Van buat menyegarkan badan mereka. Danau Van sendiri berada di area tempat kucing-kucing ini berevolusi. Lanjut yuk ke masalah yang nggak dialamin sama kucing. Kamu pernah dengar musofobia atau surifobia? Keduanya adalah sebutan untuk rasa takut terhadap tikus. Ada rumor kalau hewan yang punya fobia ini adalah gajah yang elegan. Padahal kan, bergantung spesiesnya, gajah memiliki tinggi kira-kira 3 meter dan beratnya 4.080 kg. Masa sih mereka takut sama tikus yang panjangnya cuma 10 cm dan beratnya kurang dari setengah kilogram? Tapi kenapa sampai ada rumor ini? Nah, rumor ini didasari sama kemungkinan kalau gajah takut banget tikus-tikus ini masuk ke belalai mereka. Kalau tikus berhasil ngelakuin itu, bisa-bisa belalai gajah mengalami iritasi dan tersumbat loh. Jangan kecewa ya, tapi gajah ternyata nggak takut sama tikus tuh. Itu cuma mitos. Peneliti bilang nggak ada bukti kuat yang menunjukkan kalau gajah takut sama tikus. Paling-paling gajah cuma kaget sama hewan penggerak kecil yang suka muncul tiba-tiba itu.
sama kok kayak kita. Para ahli juga bilang, meskipun tikus berhasil masuk ke belalai gajah, hewan besar ini tinggal ngeluarin tikus itu dengan embusan napas. Ada juga beberapa bukti kalau seringkali hewan ini cuek sama tikus. Dan bahkan nggak peduli jika ada tikus yang memanjat ke kepala dan belalai mereka. Peneliti yakin hewan besar itu nggak takut sama hewan apapun cuma karena ukurannya kalau mereka sehat. Jadi, singa sebenarnya nggak takut air, gajah nggak takut tikus. Terus, apa ada rumor ketakutan hewan yang bukan mitos? Kita mungkin bakal merasa kecewa kalau bertanya apa beruang takut sama sesuatu, iya kan? Para penonton, beri tepuk tangan yang meriah untuk sahabat manusia. Benar, beruang merasa nggak nyaman setiap kali berpapasan sama anjing, meskipun mereka punya hubungan gen yang sangat jauh. Waktu dua makhluk ini bertemu, anjing punya kemampuan buat mengejar, mengintimidasi, menyudutkan, atau menghasut beruang. Nah, si beruang yang perkasa malah bakal nyoba buat menghindari pertarungan sama anjing. Bahkan, ada jenis ras anjing Finlandia yang bernama anjing beruang Karelia. Spesies anjing ini digunakan khusus buat ngusir hewan-hewan besar. Kayak beruang, anjing ini sangat peka sama arah. Punya kelenturan dan kendali tubuh yang baik, keberanian, indera penciuman luar biasa, dan kegigihan. Berarti kalau gitu, kamu bisa dong ngajak anjing kamu ke tempat yang dilewatin beruang. Kamu nggak perlu takut dan santai aja, soalnya kamu ditemani anjing setia kamu kan? Eits, nggak juga sih. Meskipun beruang nggak nyaman di dekat anjing, jangan lupa ukuran dan kekuatan mereka. Beruang hitam Amerika bisa mencapai tinggi 2 meter dan berat 300 kg. Kalau induk beruang tersudut dan merasa anak-anaknya dalam bahaya, dia sangat mungkin bakal mengamuk. Artinya, kamu atau anjing kamu bisa kena masalah besar. Jadi, jangan coba-coba mempraktikkan teori ini ya. Kalau kamu emang mau pergi ke area asing sama anjing kamu, rencanakan dulu dan biasakan diri kamu sama kehidupan liar yang mungkin kalian hadapi di sana. Soalnya, kita nggak bisa nebak reaksi beruang waktu ngelihat kamu dan anjing kamu. Terutama karena mereka mengidap kinofobia ringan atau takut sama anjing. Seenggaknya, kita bisa nemu satu ketakutan yang bukan mitos dari 3 hewan tangguh ini. Anjing emang aneh. Hewan ini ngasih kita kebahagiaan dan kenyamanan di rumah kita. Tapi cukup berani buat nantangin beruang kalau perlu. Emang benar, makhluk biasa juga bisa jadi pahlawan kok. Kalau gitu, yuk kita bahas apa yang bikin takut pendamping setia kita ini. Kamu penasaran nggak kenapa anjing nggak nyaman waktu mendengar suara menggelegar? Masing-masing anjing punya tingkat ketakutan berbeda sama suara bising. Tapi, anjing merasa gelisah karena guntur dan kilat yang enggak terduga atau letupan nyaring pertunjukan kembang api. Anjing bisa gemeteran, nyelipin ekornya ke antara kakinya, atau bahkan kabur dari rumah karena mereka nggak tahu apa penyebab suara nyaring itu. Satu hal lagi yang benar-benar bikin takut anabul setia kita adalah waktu kita ninggalin mereka sendirian. Ini juga bisa bikin tetangga kamu tersiksa. Karena gejala umum dari rasa takut ini adalah menggonggong terus-terusan. Ketakutan ini juga bisa bikin anjing kamu trauma loh. Ini ada hubungannya juga sama alasan anjing menggigit sofa kamu. Anjing yang punya kecemasan akan perpisahan biasanya bakal merusak barang di rumah. Tapi, kamu nggak bisa marah lama-lama sama anjing kamu kan? Anjing bakal nebus itu kok waktu kalian berhadapan sama beruang. Kamu lagi nyari tahu soal hewan yang lengket-lengket ya? Perhatiin nih, banyak orang mengira siput biasa dan siput tanpa cangkang adalah hewan yang sama. Keduanya memang kelihatan mirip sih, tapi nggak termasuk dalam spesies yang sama. Seperti namanya, siput tanpa cangkang nggak perlu cangkang pelindung. Karena semua organ dalamnya terletak di dalam tubuh. Hewan ini bisa memipihkan tubuhnya untuk masuk ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Misalnya di bawah kulit pohon, di dalam retakan bangunan, atau di dalam perpus. Kali aja mau ikut baca buku kan? Nah, kalau siput lain lagi.
cangkangnya menempel erat di tubuhnya agar ia tetap bisa bertahan hidup. Gak seperti kelomang yang mengganti cangkangnya saat tumbuh, siput memang terlahir dengan cangkang di punggungnya. Anak siput kelihatan unyu dengan gelembung transparannya yang masih rapuh, tapi setelah umurnya bertambah, gelembung ini semakin besar dan keras. Imut banget kan? Banyak organ dalam siput juga berada di dalam cangkangnya. Jadi, kalau cangkangnya hancur, hewan ini kemungkinan besar gak bisa hidup lagi. Tapi kalau cangkangnya cuma retak dan tergores sedikit, si siput masih bisa memperbaikinya dengan bantuan protein dan kalsium dari dalam mantel. Dalam hal ini, kura-kura punya kemiripan dengan siput. Keduanya nggak bisa keluar dari rangka luarnya begitu saja. Tempurung kura-kura menjadi bagian yang sangat penting di dalam tubuhnya. Meski reptil ini bisa ngumpetin kepala dan kakinya untuk melindungi diri dari pemangsa, tempurung kerasnya menyatu dengan tubuhnya. Dan seperti pada hewan lain, tempurungnya ini ikut tumbuh bersamanya. Koala memang cuma makan daun eukaliptus, tapi jenis eukaliptus ada lebih dari 600, dan koala cuma melahap 30 jenis, alias 5%-nya aja. Koala memang pilih-pilih dengan eukaliptus khusus yang dimakannya. Hewan imut ini juga punya kesamaan dengan kucing rumahan loh. Waktu tidurnya bisa selama 18-20 jam dalam sehari. Beruang kutub gak berwarna putih. Kulit di bawah bulunya sebetulnya berwarna hitam. Mereka perlu warna putih ini untuk berkamuflase saat berburu. Warna hitam lebih mampu menyerap sinar matahari dibandingkan dengan warna lain. Sedangkan bulu putihnya gak menghalangi sinar matahari yang masuk. Sinar ini terus bergerak melewatinya. Jadi bisa dibilang beruang kutub punya bulu transparan. Menurut mitos, kucing dan anjing cuma bisa ngelihat warna hitam dan putih. Padahal sebetulnya mereka cuma nggak bisa ngebedain beberapa warna. Belum ada yang tahu persis penglihatan anjing yang sebenarnya. Ada yang bilang anjing cuma bisa ngebedain warna biru dan kuning. Tapi hewan ini lebih pandai melihat warna-warna lain daripada manusia. Sedangkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam. Dengan cahaya yang 7 kali lebih redup dari manusia pun, mereka bisa melihat dalam gelap. Jerapah pernah dikira bisu, tapi baru-baru ini hewan ini terbukti menghasilkan suara berfrekuensi rendah pada malam hari untuk berkomunikasi. Di siang harinya mereka cuma diam, dan kalau ada bahaya yang mengintai, mereka akan mengingatkan kawanannya dengan cara yang sangat unik, yaitu dengan menggerakkan alis. Mungkin kalau di malam hari alis mereka nggak begitu kelihatan ya, makanya mereka lebih milih ngeluarin suara aja. Hewan ini tidur selama lebih dari 30 menit dalam sehari, tapi kayaknya nggak akan selama kita. Pola tidur mereka lumayan khas. Setelah meneliti sekawanan jerapah, para saintis bisa nyimpulin kalau hewan ini tidur sebentar pada siang dan malam hari sampai beberapa kali. Jadi kalau di total, tiap jerapah bisa tidur sekitar 5 jam dalam sehari. Oh iya, dalam bahasa Inggris, sekawanan jerapah juga disebut dengan Tower of Giraffes loh. Udah jelas lah ya, lehernya aja panjang banget. Burung camar bisa minum air laut karena di dekat matanya terdapat kelenjar khusus yang mensekresi garam. Kelenjar ini bisa langsung memurnikan air laut dan residu asinnya keluar melalui lubang hidung. Wah, berarti ingusnya asin ya. Penguin Adelie adalah hewan yang romantis. Mereka cuma punya satu pasangan seumur hidup. Pejantannya harus ngasihin batu halus ke penguin betina untuk meminangnya. Kalau di dunia manusia, mungkin ini mirip kayak cincin pertunangan ya. Dan sama kayak manusia juga, penguin betina bisa nolak hadiah romantis ini. Waduh, jangan jadi sad boy ya penguin, tetap semangat. Masih mirip kayak yang barusan, rubah juga dikenal romantis loh. Pejantannya merupakan pasangan dan induk yang baik. Mereka tetap setia dengan pasangannya hingga seumur hidup. Sang pejantan juga merawat betinanya, bahkan ngebersihin kutu di bulu mereka. So sweet. Rubah jantan ngebetulin sarang mereka dan turut serta dalam mengasuh anak. Lumba-lumba bisa tidur cuma dengan menutup salah satu matanya. Separuh otaknya beristirahat saat mereka tidur, dan separuhnya lagi memonitor lingkungan sekitar untuk mengantisipasi bahaya. Kalau kita punya otak kayak gini, mungkin kita bisa tidur pas lagi rapat tanpa ketahuan ya. Pasti kamu juga pengen gitu kan? Selain itu, lumba-lumba bisa mengontrol pernafasan mereka secara manual. Dan kalau otak mereka benar-benar tertidur, hewan ini bisa tenggelam. Berang-berang laut kelihatan paling imut di antara hewan lain. Di musim panas, mereka akan selalu berendam di dalam air karena kegerahan. Bahkan, saat berenang dan tidur pun, mereka akan telentang di dalam air. Para anakannya tidur di perut sang induk.
dan berang-berang laut dewasa saling berpegangan tangan supaya nggak hanyut oleh arus air. Burung unta nggak menimbun kepalanya ke dalam pasir saat merasa terancam. Bahkan kepalanya nggak tertimbun sama sekali kok. Mitos ini tersebar luas karena ungkapan bahasa Inggris ini, to hide one's head in the sand, atau menyembunyikan kepala ke dalam pasir. Burung unta memang perlu menggali lubang di pasir untuk ngumpetin telur mereka. Cara ini dilakukan karena mereka nggak bisa terbang. Nah, agar semua sisi telur bisa hangat, si burung unta perlu nundukin kepalanya untuk menggerakkan telur. Tapi mereka masih bisa melindungi diri dengan cara lain. Misalnya dengan tetap diam dan pura-pura mati di atas pasir saat menghadapi bahaya. Menurut mitos yang salah kaprah, hiu cuma bisa bernafas saat bergerak karena berenang membantu mereka menggerakkan air melewati insang. Meski hal ini berlaku di beberapa spesies hiu, banyak hiu lain seperti hiu perawat nggak perlu berenang untuk memompa air yang kaya oksigen menuju insang. Semua hiu memang nggak punya gelembung renang. Jadi, kalau berhenti berenang, mereka bisa tenggelam ke dasar laut. Tapi untungnya tubuh hiu nggak bisa gepeng, jadi mereka bisa berenang naik atau turun untuk segera memulihkan keadaan. Ilmuwan dari Jepang memperdengarkan rekaman audio untuk kucing untuk ngebuktiin kalau mereka suka cuek. Rekaman tersebut berisi suara pemilik kucing yang memanggil nama mereka. Pupil mereka kemudian melebar, sedangkan ekor, kaki, atau telinga mereka ikut bergerak. Kucing memang mendengarkan manusia, tapi jarang merespon. Penyebabnya karena proses evolusi. Si anabul mendekati manusia karena mereka tertarik dengan tikus yang memakan biji-bijian. Kemudian mereka hidup di dekat manusia, tapi nggak pernah dijinakkan, dan kita terus memberinya makan. Burung sebetulnya menjadi satu-satunya dinosaurus yang masih hidup. Mereka berevolusi dari theropoda alias dino berkaki dua. Jadi, T-Rex berkerabat jauh dengan ayam, burung unta, dan bahkan kolibri. Flamingo sebetulnya berwarna putih, tubuhnya berubah jadi pink karena beta-karoten. Pigmen ini ditemukan dalam ganggang dan udang yang jadi makanannya. Kita juga bisa ngubah warna kulit kita loh. Kalau kebanyakan makan wortel, warna kulit kita akan berubah jadi agak oranye. Hal ini disebabkan oleh beta-karoten yang banyak terkandung pada wortel. Pelaut di berbagai negara telah nyeritain soal cumi-cumi raksasa yang mereka lihat selama pelayaran. Dan selama bertahun-tahun para saintis menganggap monster bertentakel panjang ini sebagai mitos. Tapi pada tahun 2004 lalu, foto pertama cumi-cumi raksasa berhasil didokumentasikan. Hewan ini beneran ada, dan menurut catatan mereka, panjangnya mencapai 13 meter. Nyamuk lebih sering menggigit orang-orang tertentu. Sasaran empuk mereka adalah manusia bergolongan darah O. Selain itu, serangga ini punya penglihatan yang sangat baik. Biasanya nyamuk suka dengan warna hijau, hitam, dan merah. Jadi kalau kamu mau main di luar rumah, pilih pakaian yang warnanya tepat ya. Kamu bisa bikin hiu pingsan selama 15 menit. Dan untuk melakukannya, kamu perlu membelah hidungnya dengan tangan kosong. Jenis hipnosis ini disebut imobilitas tonik. Dan memang bisa terjadi karena adanya reseptor di hidung hiu. Saat dibelai, reseptor ini mengirimkan banyak sinyal dan otak hiu gak bisa memproses semuanya. Nah, agar bisa membelai hidungnya, jarakmu dengan si hiu harus sangat dekat. Beneran mau nyoba? Gajah gak takut pada tikus, tapi hewan besar ini punya penglihatan buruk. Gerakannya juga cukup lambat. Jadi mereka bisa kaget oleh burung atau hewan kecil lain seperti tikus yang tiba-tiba nongol di depan mereka. Nah, sekarang kamu jadi tahu kan penyebabnya karena kaget, bukan yang lain. Bunglon bisa berubah warna dan tujuannya bukan untuk berkamuflase. Perubahan warna membantu mereka mengatur suhu dan berkomunikasi dengan kawanannya. Anjing sering megap-megap dengan menjulurkan lidah. Makanya banyak orang mengira begitulah cara mereka berkeringat. Padahal, kelenjar keringat anjing terletak di ujung kaki. Di seluruh tubuhnya juga ada kelenjar keringat kok. Anjing akan megap-megap begini untuk ngeluarin uap air dari saluran hidung, lidah, dan lapisan paru-paru. Dengan begini, suhu tubuh si anjing akan ikut turun. Meski sudah jaga jarak dari tawon, jangan harap tawon akan begitu saja menjauhimu. Lebah memang bisa begitu. Asalkan nggak diganggu, mereka nggak akan menyengatmu. Tapi kalau tawon, lain lagi. Hewan temperamental ini bisa saja menyengatmu meski kamu cuma melintas di dekat sarangnya. Aduh, pahit.